Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri, Faureza, sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. 2. Alma, 3. Tiara, 4. Jihan, 5. Elvida, 6. Alia, 7. Teti Manurung, dan 8. Putri Nababan. Dengan dosen komunikasi dan negosiasi Pak Anzu Niardi, SE, M.SI. Baik, dengan materi kami yaitu strategi presentasi publik. Semoga bermanfaat dan kami berharap semoga PPT ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh agar PPT ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tidak memperpanjang waktu lagi, saya persilakan pembaca pertama yaitu dengan rekan saya, Teti Manurung. Teti Manurung, saya persilahkan. Yang pertama itu, mengapa bicara di depan umum itu menakutkan? Untuk memahami mengapa bicara di depan umum itu menakutkan, untuk sebagian orang, mari kita lihat asal muasal kecemasan terhadap komunikasi di depan publik, dan kemudian mendiskusikan saran dan mengatasinya. Para pakar telah mengusulkan 3 cara menjelaskan bagaimana kecemasan itu berkembang, bertahan, dan dapat diatasi. Jadi yang pertama itu kekurangan keterampilan, di mana kekurangan keterampilan ini adalah salah satu penjelasan munculnya kecemasan karena si pembicara kurang terampil untuk membuat presentasi yang buatnya. Kekurangan keterampilan presentasi menyebabkan rasa malu, gagal dan menjangkau audiensi, dan merasa frustasi dan tak berdaya. Yang kedua itu kecemasan yang dikondisikan, di mana kecemasan dikondisikan ini muncul ketika situasi komunikasi yang netral dianggap memiliki konotasi dan citra yang negatif. Pembicara secara informal diajari oleh kejadian-kejadian negatif sehingga menjadi cemas saat berbicara di depan publik. Yang ketiga itu ada penilaian kognitif negatif, di mana penilaian kognitif negatif ini adalah proses evaluasi diri yang negatif dan tak realistis, di mana komunikator mengasumsikan bahwa mereka akan gagal dan takut pada kegagalan dan konsekuensinya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Putri Septersnayani Nababan. Baiklah, selanjutnya ada penentuan tujuan, mengidentifikasi topik dan tujuan. Titik awal untuk menyusun pesan adalah memilih topik. Beberapa teknik untuk mengidentifikasi topik adalah: pertama, lakukan brainstorming personal. Duduk dan pikirkan pengetahuan yang sudah dimiliki, hal-hal yang telah dilakukan, pengalaman yang telah dirasakan, atau isu-isu penting bagi Anda. 2. Brainstorm dengan orang lain. Dengan menggunakan opsi ini, Anda dapat menggunakan rekan, kawan, atau orang lain untuk membantu menciptakan topik. Ketiga, gunakan perpustakaan. Jika perlu, kirim email ke perpustakaan lain untuk mendapatkan database online. Dan keempat, gunakan mesin pencari di World Wide Web. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elvida Simanjuntak. Mengidentifikasi tujuan umum dan spesifikasi dari presentasi. Memahami informasi. Tujuan umum biasanya dimotivasi oleh satu dari 4 tujuan umum. Yang pertama, memberi informasi. Presentasi informasi memberikan ide alternatif, data atau bahkan opini yang kredibel dan reliable untuk mendukung pendapat Anda. Yang kedua, untuk membujuk. Presentasi
persuasif dapat bekerja di 3 level. Presentasi ini bisa mengubah atau menguatkan sikap terhadap topik tertentu untuk mendapatkan komitmen audiens dan memotivasi tindakan. Yang 3, memotivasi. Presentasi yang didesain untuk memotivasi anggota audiens adalah tipe khusus dari pembicara persuasif. Yang keempat, untuk merayakan. Presentasi seremonial sering memuat elemen-elemen yang sama dalam presentasi informatif, persuasif, dan motivasional. Pengajian berikutnya saya serahkan kepada Alia. Tujuan spesifik. Tujuan spesifik adalah hal-hal yang Anda ingin agar dipikirkan, dipercaya, atau dirasakan audiensi setelah mereka mendengarkan presentasi Anda. Beberapa pertimbangan dasar untuk tujuan spesifik adalah: yang pertama, apakah ide itu bisa dibahas dalam selama presentasi dengan waktu yang terbatas? Kedua, apakah ide itu menarik audiensi? Yang ketiga, apakah ide itu penting bagi organisasi atau tujuan karir audiensi? Materi selanjutnya yaitu pengetahuan situasi menganalisis audiensi. Dalam pembicaraan presentasi, proses menemukan siapa yang akan Anda ajak bicara diistilah sebagai analisis audiensi, dan ini berhubungan dengan komponen kedua dari komunikasi strategis, yaitu mengumpulkan pengetahuan situasi. Ada 3 tipe analisis audiensi. Yang pertama, tipe audiensi, yaitu mengapa orang-orang ini menghadiri presentasi Anda. Yang kedua, karakteristik audiensi, yaitu apa agama, tingkat pendidikan, usia, etnis, dan gender dari anggota audiensi yang menghadiri. Yang terakhir yaitu karakteristik lingkungan. Bagaimana setting dan lingkungan akan mempengaruhi situasi pembicaraan presentasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Tiara Putri Ananda. Kepada Tiara kami persilakan. Baik, selanjutnya mengidentifikasi dan meriset ide utama. Next, Kak. 1. Menentukan ide utama. Metode yang bagus untuk menentukan ide utama adalah memikirkan topik secara sistematis. 2. Melakukan riset. Titik awal yang baik untuk riset adalah konsultasi dengan pakar dan spesialis di bidang topik Anda dengan melakukan wawancara informasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Jihan Fadila. 6. Menyediakan dukungan untuk ide. Terlepas dari tujuan presentasi Anda akan menggunakan beberapa materi pendukung agar ide Anda kredibel, pesan informatif, menarik, relevan, jelas, dan dapat dipahami oleh semua audiensi. Materi pendukung dibutuhkan agar audiensi dapat memahami materi dari presentasi yang disajikan. Materi ini mencakup penjelasan, contoh, data, statistik, dan bantuan visual. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjabaran dari materi kami. Saya, Fauriza, akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami dengan materi strategi presentasi publik. Presentasi berperan penting dalam penyampaian informasi dan memandu tindakan di dalam organisasi. Di bagian 5 kita dapat melihat memperkenalkan keterampilan yang diperlukan untuk berbicara secara efektif dan tanpa kegugupan selama presentasi. Terlepas dari proses Anda di perusahaan, Anda dapat mengambil manfaat dari pengetahuan dan latihan keterampilan yang secara efektif. Itu saja dari saya. Baik, saya akhiri presentasi ini dengan membuka suatu
pertanyaan, baik itu dari teman-teman, saran, kritik dari kelompok kami persilahkan di kolom komentar YouTube Pak Andi. Jika ada salah dari kelompok kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan salam sejahtera.